Simbol api sejati. Terlihat. Ayah. Ada orang. Ini adalah permata kayu eboni jahat. Pasukan yang dipelihara. Benda ini yang terus menyakiti ayahku. Ayah, sekarang aku tahu, Anda selalu menderita. Benda ini masih bisa melukai orang. Dia hanya ketakutan. Pingsan. Ayah. Cepat, seseorang datang. Lindungi Tuan dan Nona. Lindungi Ayah. Ya. Bagaimana mungkin? Ayah pergi dari sini. Aduh. Apa yang sebenarnya terjadi? Paman kecil. Kenapa dia datang? Cepat bergerak. Cepat selesaikan ayah dan anak ini. Cepatlah. Bunuh mereka semua. Kekayaan keluarga Long jadi milikku. Tuan muda, Cepat bunuh mereka. Jian Shu Xiando. Membunuh dunia bawah. Hancurkan ilusi dan kembalilah ke kekosongan. Kepunahan. Tidak, tidak, tidak. Aku sudah menghabiskan 13 tahun. Prajurit dibesarkan Long Tianxiang. Semuanya hancur begitu saja. apakah kamu baik-baik saja? Cewek-cewek. Jangan takut. Ayah ada di sini. Pria busuk ini. Berani-beraninya merusak rencanaku. Ohanya. Tidak biasa. Aku bawa Tuan Qin Fan ke sini. Dia yang menyelamatkanmu. Tuan Qin Fan. Apakah itu dia? Qin Fan setuju tinggal di keluarga Long. Member di keluarga Long kami. Cepat. Cepat bantu bangun, mau berterima kasih. Tuan muda Qin Fan. Keluarga Long pernah tunduk pada Anda. Kakek saya juga melayani Anda secara pribadi. Saya tahu. Kakekmu, Afu. Mengikutiku selama 50 tahun. Dia bahkan tahu kakek buyut. Sekarang salah satu ajaran keluarga Long adalah menghormati Anda dari generasi ke generasi. Keluarga Long memiliki status saat ini. Berkat bantuan Anda, Tuan Muda. Ternyata keluarga Long punya hubungan seperti ini dengannya. Nana. Cepat berlutut. Salam, saya Long 11 kepada Tuan Muda Qin Fan. Kalian cepat bangun. Terima kasih, Tuan Muda. Kau baru saja bangun, badan jangan sampai Tubuhku sehat-sehat saja. Mohon Tuan Muda Qin Fan ke ruang utama untuk istirahat. Ayo. Untuk Tuan Muda Qin Fan, siapkan tempat duduk. Persembahkan hadiah. Cepat. Silakan Tuan Muda Qin Fan. Tuan Muda Qin Fan, ini adalah air salju dari Tianshan. Kepala ganda Phoenix yang terhormat. Pakaian indah. Ini semua. Semua dari... Sudah disiapkan lebih awal untuk Anda. Kalian melakukannya dengan baik. Ini putri kecil saya.
Jika Anda perlu, silakan gunakan kapan saja. Tenang saja. Aku akan menjaga di rumah naga. Membantu kalian melewati masa sulit. Terima kasih banyak, Tuan Muda Qin Fen. 60 tahun sekejap mata. Tak menyangka Anda masih tampak persis sama, seperti saat saya masih kecil. Dokter. Dokter, cepat lihat keadaan ibu. Selamatkan ibuku. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan menutup rumah sakit. Kapan pasien jatuh pingsan? Hampir 1 jam yang lalu. Dok, perlu pakai injeksi penguat jantung? Itu saja. Tidak perlu. Maksudnya apa? Kamu tidak akan menyelamatkan istriku? Denyut nadinya sudah berhenti setidaknya 20 menit. Apa? Tidak mungkin. Tubuh istriku masih hangat. Pihak keluarga siapkan upacara. Pihak keluarga siapkan upacara. Mama istriku. Mama. Istri. Istriku, kenapa kau meninggalkan kami? Tetap tabah ya, istri. Dengarkan, ayo bangun. Pak, apakah karena jimat, MA mengalami masalah ini? Pakazez-moi. Kalian semua tidak akan lepas dari bencana. Kak. Apa yang kamu pikirkan? Kalau bukan karena pria itu, dia seharusnya pergi lebih awal. Ibu juga nggak akan seperti ini. Seharusnya aku nggak setuju dengan kakek. Biarkan dia menikah ke dalam keluarga Shen. Jika kakak menikah lebih awal dengan putra sulung keluarga Gu, keluarga Shen pasti sudah makmur. Aduh, aku bingung. Tuan, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah yang lebih besar daripada meninggalnya istriku? Bersabarlah, Ini soal perusahaan, ada masalah di perusahaan. perusahaan baru saja go public, masalah apa yang bisa terjadi? Harga saham anjlok, hancur total. Apa katamu? Jelaskan pelan-pelan. Apa sebenarnya terjadi? Bukankah sebelum saya nggak tahu pasti, barusan sekelompok orang menyerbu rumah keluarga Shen, katanya untuk bayar utang. Sepertinya keluarga Shen akan diambil alih. Ayah! Apa mungkin? Ini yang Qin Fen sebut hukuman dari langit? Tidak. Saat sial, minum air pun bisa keselak. Kak! Kita cuma kena sial beruntun saja. Benarkah? Iya. Tidak seharusnya seperti ini. Nona. Bapak, ada masalah besar. Ada apa lagi ini? Tentang nona kedua. Saya. Keluarga Gu ingin membatalkan pertunangan dengan nona kedua dan meminta hadiah pernikahan. Semua kembali tanpa selisih. Kamu bilang apa? Keluarga Gu memanfaatkan situasi ini dan malah memperburuk. Ming Hui, lebih baik tidak menikah. Iya. Tapi Kak, Aku. aku sudah menghabiskan semua hadiah pernikahan. Apa? Kamu habiskan semuanya? 10 juta? Kamu tidak berkedip, malah membuang-buang semuanya. Qin Fen benar. Orang yang melepas jimat akan bernasib buruk. Pertama ibu, kami ikut sial. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan nyawa. Tidak ada cara lain. Jimatnya sudah kita bakar. Ini. Seharusnya kita dengar Qin Fen sejak awal. 5 tahun ini, dia terus mengingatkan kami setiap saat. Mulai sekarang, kalian harus memakainya tiap hari. Begitu dilepas, musibah pasti datang. Saya katakan sekali lagi, cari jimat itu.
Selesai. Langit ingin menghancurkan keluarga Shen saya. Mingzu, coba pikirkan cara, keluarga Shen tidak boleh berantakan seperti ini. Kak. Bukankah masih ada Qin Fen? Dulu dia mendapat banyak dari keluarga Shen. Emosion. Kamu lupa, kita yang dengan malu dan marah mengusirnya. Mengabaikan harganya, menceraikannya di depan. Tidak mungkin dia mau membantu kita. Tapi bagaimanapun juga. Kalian pernah jadi suami istri, kan? Iya. Tapi, Dia sudah ada pengganti di sebelahnya. Oh iya. Aku dengar kakek pernah bilang, Abu Jimat menyimpan roh asli. Walaupun jimat kita terbakar, tapi abunya dapat menyelamatkan nyawa kita. ya. Harus cepat ambil abu. Minum baru puas. Ayo pergi. Pak Shen, kenapa datang? Tunggu sebentar. Cepat minum. Ayo. Tuhan, tolong lindungi keluarga Shen. Selamat. Aduh. Aduh, di mana cangkir teh ini? Ini adalah gelas yang digunakan oleh Tuan Muda Qin Fen. Sedang apa? Tunggu. Kamu bilang, gelas digunakan Qin Fen. Iya, Apa? Barang dipakai orang itu. Apa yang mereka mau lakukan? Barang digunakan orang. Apa yang mereka ingin lakukan? aku yang menemukannya dulu. Zhao miliuner. Keluarga Wang butuh Tuan Muda Qin Fen bawa keberuntungan. Hilangkan kesialan. Rumahku juga butuh, ya. Tuan Zhao, Tuan Wang. Nona Shen. 1 juta jual ke saya. Nona Shen. Aku tawar 1 miliar. Asalkan gelasnya diberikan padaku. Mereka ini. Mau habiskan 1 miliar untuk beli cangkir rusak ini. Aduh, aku tawar 2 miliar. Ayo Nona Shen jual padaku. Gelasnya tidak dijual. 2 tuan, kembali. Harganya masih bisa dibicarakan. Tidak dijual. Semua karena kamu membuat. Semuanya salah kamu. Kakak. Ini 20 juta. Aduh. Sungguh pemborosan. Ayah. Minta Qin Fen kembali. APA. Sekarang, Qin Fen bisa menyelamatkan keluarga Shen. Kakak. Kamu beneran percaya sama dia? Dulu ayah menggali merusak garis naga, langit menyalahkan kita. Kakek pernah bilang, hanya Qin Fen bisa menyelamatkan, kalau tidak, akan musnah dalam 3 generasi. Tuan Qin Fen adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Shen kita. Kalau tidak, keluarga Shen kita akan musnah dalam 3 generasi. Janji 5 tahun. Tidak bisa kurang sedetik pun. PAK. Benarkah yang dikatakan kakak? Menurut rencana kakekmu. Hari ini adalah hari terakhir. Dari 5 tahun itu. Kalau begitu, kenapa kalian tidak bisa tahan 1 hari lagi? Aku mana tahu akan seperti ini. Ayo, hari ini. Bawa Qin Fen kembali. Ayo. Tuan Muda, silakan minum teh. Terbuat dari air salju Tianshan. Tuan Muda Qin Fen. Putri kami ini dari kecil sudah manis. Jika Anda menyukainya, silakan bawa bersamamu. Melayani Anda. Ayah, apakah aku benar-benar putri? Nana. Bisa melayani Tuan Muda Qin Fen adalah keberuntungan besar. Benar-benar berkah yang didapat. Dia memang sangat baik. Tidak heran keturunan Long Jingfu, anak ini berbakat. Memang luar biasa.
Longshi. Mulai saat ini, kamulah milikku. Nanan cepat. Cepat hormat ke Tuan Muda Qin Fen. Terima kasih Tuan Muda atas anjurannya. Tunggu dulu. Kalian sembarangan menjodohkan. Sudah mendapat persetujuan saya belum? Long 11 miliku. Jangan ada yang coba mengambilnya. Yang bermarga kamu datang di APA. Dengar-dengar paman sudah sembuh. Sengaja datang menjenguk. Pergilah. Kelu Agalong tidak menyambutmu. Jangan buru-buru paman, bukankah sebelumnya sudah bilang akan menikahkan putrimu denganku? Kapan aku bilang begitu? Kamu serahkan Long 11 pada pria dari keluarga Shen ini. Dimana aku aru meletakan mukaku. Kurang ajar. Putri kecil kami. Meskipun melayani Tuan Muda Qin Fen, tidak mungkin menikah denganmu. Cepat hentikan pikiran itu, kalian bilang apa? Qin Fen berjasa kepada keluarga kami. Long 11 mendampinginya. Tanpa penyesalan. Long Kamu gila? Le pas aku. Qin Fen pembawa sial, menyebabkan kehancuran keluarga Shen. Sarankan segera usir dia. Kalau tidak, dia akan mencelakakan keluarga. Diam. Berani sekali kamu memukul. Tamparanku ini mengajarkanmu bagaimana menutup mulut yang tidak sopan itu. Beginikah cara keluarga Long memperlakukan tamu? Ces orang datang sini. Tuan Muda. Tu te peins tu dan pukulanjing itu. Mari kita beri pelajaran pada penguasa kota ini. Bagaimana mungkin itu terjadi? Anda. Apakah kamu manusia atau... Baru saja. Kita harus menutup pintu dan memukuli anjing itu? Tidak, bukan aku. Anda pasti salah dengar. Tutup pintu. Pukul anjing. Tuan Muda. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Mulai pukul. Kamugila berani memukul Tuan Muda. Tuan Muda. Cepat lari. Ampuni aku. Kumohon padamu. Jangan pukul lagi. Tuan Qin Fen. Jangan pukul lagi. Bisa celaka kalau terus pukul. Kalau Gumoting kenapa-kenapa. Keluarga Long susah menjelaskan. Longshi. Kau sudah puas belum? Apakah kau sudah lega? Longshi. Apakah kau sudah Kurang hormat pada tuanmu. Memukul saja sudah cukup. Long Shi. Penghinaan hari ini. Saya ingin keluarga Long membayar dengan darah. Qin Fan. Seyamon Jangan Sakiti Seya. Apa yang sedang terjadi? Tuan Bezargu. Siapa yang mengajar Anda begini? Keluar galon. Hari ini harus beri saya penjelasan. Kenapa? Saya tidak berani menatapnya. Tuan Muda. Sepertinya masih terlalu ringan. Tuan Gu. Anda kembali dulu. Masalah hari ini. Seya pasti bantu Anda menyelesaikannya. Itu baru benar. Kita pergi. Hati-hati ya. Kakak, bagaimana bisa membiarkan orang menghina Gumoting? Saya mengganggunya. Apa urusannya denganmu? Keluarga Gu keluarga paling berpengaruh di Jiangcheng. Walaupun keluarga kita, Long, tetap harus memberi penghormatan. Jangan bicara begitu. Apa yang kamu lakukan di sini? Dengar kabar kakak sudah sembuh. Segera buatkan supang gabadan. Untuk kesehatan Anda, minumlah, kakak. Dikirim untuk saya. Kurasa ingin melihat apakah saya sudah mati. Kakak. Dites donc.
Kita berasal dari akar yang sama. Tentu saja aku berharap yang terbaik untukmu. Kau mengira aku tidak tahu. Kalau yang kau berikan padaku. adalah Manik-manik maut. Itu benda apa? Sampai kapan kau akan berpura-pura? Paman, ayahku baik padamu. Kamu ingin mencelakakan dia. Ternyata mereka semua sudah tahu. Pasti pria jahat itu yang bilang. Kamu membuatku koma selama 13 tahun. Masalah ini, Aku pasti akan memperhitungkannya denganmu. kakak, Jean Garagara Oran-Lua. merusak hubungan persaudaraan kita. Kakak, jangan gara-gara orang luar merusak hubungan persaudaraan kita. Apa yang kamu bilang? Siapa yang mengizinkan kamu? Berbicara dengan Tuan Muda Qin Fen seperti itu. Gelang yang aku berikan dulu. Terbuat dari gaharu. Memiliki efek memperpanjang umur. Kita ini saudara-saudara. Kamu malah lebih percaya orang luar. Daripada percaya adikmu sendiri? Apakah? Ternyata aku salah sangka padanya. Kakak. Sup ini aku buat khusus untukmu. Minumlah sedikit. Jangan minum. Kakak. Setelah minum sup ini, anggap saja memaafkan adikmu ini. Kakak. Setelah kamu minum sup ini, pria busuk tak bisa menyelamatkanmu. Tubuh Anda lemah, baru sembuh, tidak bisa minum sup kuat. Apa Yang Kamutau. Tabib Jiang Cheng bilang sup bagus. Tuan Qin Fen, sifat bijak ayah saya. Menamlah. Aimo. Tubuhnya lemah. Perlu ditingkatkan kesehatannya. Begitu baru benar. Kakak, cepat minum. Pria bodoh ini memang goblok. Mambantu Seiya Sekara Tidak Langsung. Memang layak. BA10 yang Rong Tang ya. Ternyata memang luar biasa ya. Tidak heran. BA10 yang Rong Tang ya. Ternyata memang luar biasa ya. Coba sombong sedikit. 10 detik lagi, waktu kematianmu. Tubuhku. Semangatku berlipat ganda. Lebih baik dari sebelumnya ya. 3, Adik. Kamu punya niat baik. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Sup ini ku beri racun kuat. Dengan fisik kakak seperti ini. Harusnya langsung mati. Aneh sekali. Efek obat gagal. Adik kecil. Kamu. Apa yang kamu lakukan ini? Kenapa dia berebut minum dengan ayahku? Perruque de cul. Adik kecil, apa yang terjadi padamu? Gawa. Kakak. Perutku agak tidak enak. Aku cabut dulu. Om kecil, ini jangan-jangan. Perutnya mules ya. Kenapa aku dikendalikan? Aku gak tahan lagi. Adik kecil, kenapa kamu berlutut?
Mantra kejujuran. Manta. Kakak besar, semua salahku. Seharusnya aku tidak membuatmu koma selama 13 tahun. Kakak, semua salahku. Seharusnya aku tidak membuatmu koma selama 13 tahun. Benar-benar kamu. Iya, aku. Aku juga meracuni sup tadi. Apa yang kamu katakan? Beranti, Jean Gambunu. Saya sudah tidak tahan lagi, benar-benar tidak tahan. Adik kecil. Kenapa kamu melakukan ini? Kakak besar, untuk menebus kesalahan. Saya siap memutuskan hubungan dan meninggal, tidak lagi mengharapkan sepeser pun. Kalau begitu, mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Long. Bukan aku, kakak. Tuan Chin Fan. Apa yang terjadi? Ayahku dan paman minum sup yang sama. Pamanku kena racun. Tapi ayahku tidak. Pasti karena Tuan Kin Fen melindungiku. Terima kasih, Tuan Kin. 2 kali menyelamatkan nyawa. Mulai sekarang, biarpun berat dan berbahaya, saya siap dipanggil. Terima kasih atas bantuan Anda Tuan. Hal kecil saja. Semua bangunlah. Jangan Baik, Tuan Muda. Biksu busuk. Pasti dia yang membuat gara-gara. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tuan kedua kenapa buru-buru? Terdengar cukup ramai. Kelihatannya bendungan Sungai Kuning jebol. Wah, hati-hati. Jangan sampai barang-barang berharga ini rusak. Ayah. Ada kabar baik apa nih? Siapa tidak awas, sampai membuatmu begini? Ini keluarga Long. Keluarga Long. Saya bersiap pergi ke keluarga Long menemui orang penting. Apakah kamu melihatnya? orang penting. Kenapa saya tidak tahu tentang ini? Tuan Muda Chin Fen lahir. Kami keluarga Gu. Manfaatkan kesempatan ini. Sympa Setia Mangikuti. Apa yang kamu bilang, Chin Fan? Ayah. Apa kamu bingung? Pergi-pergi. Aku baik-baik saja. Lalu kamu berikan barang bagus itu ke keluarga Long. Kamu tidak mengerti. Semua ini zintuk Tuan Muda Kin Fan. Kamu maksudkan yang itu. Pria baik menikah masuk keluarga Shen. Tue, anak baikku. Jangan sembarangan bicara. Pak. Orang baik membuatku begini, keluarga Long mempermalukanku di depan umum. Lebih baik Long 11 jadi budak Kin Fen. Daripada menikah denganku. Kin Fen, tunggu saja. Ayah pasti akan membelaku. Pak. Aku yang sebenarnya dibuli. Gumoting. Kamu mau menghancurkan keluarga Guya. Anak nakal ini pasti sudah menyinggung Tuan Muda Kin Fen. Kabarnya, bila orang itu marah, bumi dan langit berubah warna. Habis sudah. Ayah. Kamu harus bela aku. Diam. Pergi. Segera ikut aku ke rumah Long. Aku tak peduli apapun caramu. Entah itu bersujud atau meminta maaf, hari ini kamu harus mendapatkan pengampunan dari Tuan Muda Kin Fen. Mereka memukuliku hingga cedera. Kenapa harus aku minta maaf? Tidak mau, ya? Baiklah. Mulai hari ini. Aku anggap kamu bukan anak lagi. Ayah. Adu. Aku pergi boleh nggak? Tuan Muda. Ini carry penglai diterbankan. Coba Anda cicipi. Apa latar belakang Tuan Muda itu berani menyuruh-nyuruh Nona? Nona begitu anggun. Kenapa di depannya? Tuan Muda. Raja Teh Jinsiu langka di barat daya. Silakan cium aromanya. Tidak buruk.
Raja teh Jinsiu ini mahal dan langka, Tuan bahkan enggan meminumnya. Siapa membiarkan kalian bergosip di sini? Nona, maaf. Hamba merasa Anda diperlakukan tidak adil. Iya, Anda sungguh istimewa. Apa haknya memerintah Anda? Diam. Bisa dekat melayani tuan muda adalah berkah yang banyak orang idamkan. Jika tidak mengerti aturan ini, jangan tinggal di sini. Seseorang datang, bawa mereka keluar. Jangan, Nona, jangan. Longshi. Tuan muda, Di luar terlalu berisik. Suruh orang bersaikan. Nona, kepala keluarga dari beberapa keluarga Jiangcheng sedang ingin bertemu Tuan Muda Qin. Mereka semua berlutut di memohon bertemu Tuan Muda. Mengundang Tuan Muda Qin Fen muncul. Keluarga Wang memohon bertemu Tuan Muda. dia sungguh mengetahui situasi luar rumah. Tuan Qin Fen benar-benar sulit diukur. Nona, di depan pintu berkumpul bangsawan Jiangcheng ini perkara besar. Tuan tidak mangkol. Astaga, Kamu sudah di sini bertahun-tahun. Apa kamu masih tidak tahu batasnya? dengar baik-baik. Di keluarga Wang saya tidak menyokong orang yang tidak berguna. Nona, saya pasti akan menyelesaikannya. Tuan muda, taman ini berisik. Lebih baik kita kembali ke dalam dan beristirahat. Tidak perlu. Bahkan tidak ada suara sedikit pun. Jangan-jangan dia benar-benar seorang dewa. Tuan Qin Fan. Mohon Tuan Qin Fen muncul. Kelu aga Zhao, Zhao Million memohon Tuan Qin Fen muncul. Selama Tuan Qin Fen mau melindungi keluarga Wang kami, Anda bisa menetapkan syarat apapun. Saya yang datang. Hari ini, siapapun jangan bertengkar dengan saya. Saya harus membawa Tuan pulang. Saya harus membawa Tuan pulang. Mohon Tuan berkenan bertemu. Mohon bantuannya. Hanya Tuan yang bisa memimpin keluarga Wang. Nona sudah memberikan perintah. Hari ini tidak terima tamu. Silakan kalian pulang. Et Nona. Tolong bertemu Tuan Muda. Et Nona, Nona. Adieu. Ayah, bekerja sama dengan baik. Ini kesempatan terakhir keluarga Shen kita. Mengandalkan pria, lebih baik mengandalkan diri. Meng Hui, mengapa kamu keras kepala? Memang begitu kan? Mingju, tenang saja. Selama Qin Fen bantu. Suruh aku sujud pun gak masalah. Hai, lihat. Banyak orang di luar rumah Long. Kenapa lagi dua tuan rumah ini? Harapan terakhir keluarga Shen. Jangan biarkan mendahului. Ayo, kita minta bantuan Qin Fen. Wah, putri besar keluarga Shen? Kenapa dia datang juga? Mungkin dia datang untuk meminta maaf. Qin Fen, semoga kamu bisa melupakan. Bantu kami keluarga Shen sekali lagi. Kami sadar kami salah. Kami harap kamu bisa teringat masa lalu, bisa tolong dan beri ampun. Maaf. Dulu aku yang salah. Keluarga ini dulu kemana saja? Ada banyak orang berkuasa di Jiang. Bisa undang Tuan Muda Qin Fen, dapat perlindungan. 1 dari sejuta. Iya, semoga keluarga Wang juga bisa beruntung sekali. Pulang tidur saja. Di mimpi semuanya ada. Ayah, Ngapain nunggu disuruh berlutut? Kak, meskipun kamu berlutut sampai langit gelap, Qin Fen nggak akan keluar. Apa yang kamu bicarakan? Kalau mau berlutut, berlutut sendiri, aku nggak akan. Lihat deh.
Jika setegar ini, kenapa minta tolong? Aku nggak percaya. Tanpa Qin Fan, keluarga Shen bakalan runtuh. Kamu. Tolong. Apa yang terjadi ini? Hukuman dari surga telah datang. Saya salah. Saya benar-benar salah. Qin Fan, tolong maafkan saya. Qin Fan. Itu memang kesalahan keluarga Shen. Tolong, Tuan Muda Qin Fan, beri ampunan. Sepertinya kita datang terlambat ya, Ayah. Keluarga Gukita adalah keluarga paling berkuasa di Jiangsheng. Apakah kita harus berlutut dan memohon tanpa harga diri, jika ini tersebar? Di mana harga diri keluarga Gu? Apakah kamu mau harga diri atau nyawa? Tentu saja nyawa. Dibandingkan dengan nyawa, harga diri tidak banyak berarti. Sepatla Perji Kezana. Mon kepada Tuan Muda Qin Fan Intuk menyelamatkan keluarga Gukita. Cepatlah, jangan paksa aku memukulmu di depan orang. Aku segera pergi. Tuan Qin Fan, mohon petunjuk. Keluarga Zhao siap jadi budak selamanya. Hanya memohon perlindungan Tuan. Keluarga Wang bersedia menyerahkan harta keluarga. Saya Zhao Milyun, bersedia mengabdi tanpa kenal mati pada Tuan. Hidup saya ini milik Tuan. Bersampat akan menyesal, orang Wang. Kamu melawan saya, kan? Memangnya kenapa? Ayah, ini keterlaluan sekali. Keluarga Zhao dan keluarga Wang. Mereka juga keluarga yang sudah berakar di Jiangcheng selama ratusan tahun. Di depan Qin Fan, bahkan mereka juga harus merendahkan diri, membungkuk dengan hormat. Saat pesta peluncuran perusahaan Shen, Zhao milionaire. Dan Wang Pingsheng pernah membawa hadiah besar untuk menggandang Tuan Muda. Maksudmu, semuanya gagal. Seberapa sombongnya Qin Fan ini, susah sekali diundang. Tahukah kamu, bagaimana keluarga Shen yang biasa ini bisa meminta Tuan Muda Qin Fan untuk datang? Dulu Shen Hu menemukan arus naga dan mendatangkan hukuman dari langit. Shen Tiansheng Sekara. Melakukan tindakan yang sangat berisiko ini. Pantas saja saat Qin Fan menikah masuk keluarga Shen, Shen Tiansheng meninggal. Shen Tiansheng dulu adalah pelayan di bawah Tuan. Dia memiliki jasa menyelamatkannya, Karena itu, Tuan Muda Qin melanggar aturan untuk lahir. Menerima janji 5 tahun ini. Apakah kamu pikun? Qin Fan itu hanya pemuda berusia 20 tahun lebih. Dia menjadi tuan. Tidakkah ini melawan takdir? Saya Gu Shongshang. Bagaimana? Orang bodoh sepertimu. Nah, Tuan Muda Qin Fan sudah ada selama 1000 tahun. Saat kakekmu muda, dia sudah seperti itu. Bagaimana mungkin? Dulu, Keluarga Gu Seya. juga pernah dilindungi olehnya. Ketika kakek masih muda, fotonya di sampingnya adalah ternyata Qin Fan. Menurut catatan, 10 keluarga di Jiangcheng. Semua ada di bawah nonggang Tuan Muda. Sebagai pelayan dari 10 keluarga besar, apa dia sehebat itu? Keluarga Gu kami adalah salah satunya. Apa aku tidak salah lihat? Ayah ini bangga sekali. Hari ini, jika bisa mendapatkan perhatian Tuan Muda Qin Fan, keluarga Gu bisa segera melambung tinggi. Mankape Awan Biru. Pantas saja Long Tianxiang bersikap rendah hati di depan anak itu. Long Tianxiang sudah sadar. Ya. Bukankah dia sudah tidur selama belasan tahun? Semua dokter terkenal bilang tidak ada harapan, tapi hari ini aku melihat dia sangat energik, tampaknya. Rumor itu benar. Tuan Qin Fan. Memang punya kekuatan ajaib untuk menghidupkan kembali. Cepat pergi minta maaf kepada Tuan Qin Fan. Ayah, bawa foto ini. Mankin Tuan Qin Fan Mazi Inga Ubangan dulu. Biarkan keluarga Gu Selamabaya. 'Cepatlah. 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 'Cep
keluarga Gu yang sangat kaya, bahkan datang sendiri. Gu Chongsan dari keluarga Gu memohon ampun pada Tuan Muda. Ampunilah kami, Tuan Muda. Keluarga Shen sudah bersujud sampai ke... Jangankan membuka pintu. Sekarang keluarga Gu minta maaf. Apakah dia akan muncul? Mon Tuan Muda Mangucom Keluar Gagu. Dia muncul untuk keluarga Gu, Qin Fan. Dia Keluar. Cepat, minggir. Ayah. Kesempatan terakhir, keluarga Shen. Cepat. Semua minggir. Kesempatan ini keluarga Gu tukar melalui hubungan 3 generasi. Apakah kalian ingin menjadi musuh keluarga Gu? Mingzu, jangan sampai kehilangan besar karena hal kecil. Sepertinya, Ayah belum mengerti siapa yang pegang kemudi sekarang. Keluar Gagu, Gu Chongsan. Menyambut kehadiran Tuan Muda. Nenek moyang keluarga Gu dulu pernah menjadi pelayan Anda. Hari ini Long Fu tidak menerima tamu. Semua, silahkan kembali. Kami dari keluarga Gu. Meski kamu dewa, kamu tetap tak bisa masuk. Berani Sekali Camus. Berani bicara begitu pada saya. diam. Kuke. Berani menantang keluarga Gu. Hari ini, kalian semua tidak akan lolos. Membuat keluarga Gu marah. Keluarga Long mungkin dalam bahaya. Keluarga Long punya Tuan Muda menjaga. Menurutku, tidak pasti. Apakah mungkin, dalam 5 tahun ini, keluarga Shen bisa naik ke puncak? Semua karena Qin Fan. Mengganggu ketenangan Tuan. Kesalahan ini, bisa kalian tanggung? Hari ini pintu ini akan aku, Gu Moting, masuki. Kalau kau maju lagi, tanggung sendiri akibatnya. Mingir. Kembali ke sini. Dazar Bajingan. Ayah, kamu memukulku Tuan Qin Fan. Berani melawan dia? Gu Chongshan bahkan menganiaya putra tercintanya demi Qin Fan. Sedangkan Qin Fan saat di rumah keluarga Selalu dihadapkan pada penghinaan. Apa yang sebenarnya telah kulakukan? Sekarang, Langit Jiangcheng akan berubah. Qin Fan. Bagaimana bisa membuatmu memaafkanku? Memaafkan keluarga Shen. Aku mohon kamu kembali, ya? Aku mohon kamu kembali, ya? Kamu kembali. Shin Mingzhu. Aku capek. Dorong aku kembali. Baik, aku akan mendorongmu kembali. Qin Fan. Kamu benar-benar tega. Bagaimana kamu tega meninggalkanku sendirian? Kenapa? Di setiap sudut rumah Shen ada bayanganmu.
kenapa? Aku sangat merindukanmu. Ayah, aku benar-benar salah. Ayah, aku benar-benar salah waktu itu. Aku seharusnya mendengarkanmu. Menghargai Qin Fan dengan baik. Agar keluarga Shen bisa melewati hukuman surga. Semoga segala sesuatunya masih bisa diubah. Aku menggunakan tubuh ini. Mengganti nyawa. Jangan. Jangan. Kamu sedang apa? Mingzu. Ayah tidak punya muka untuk hidup lagi. Ayah, Awalnya aku seharusnya mendengarkan kakekmu. Berbuat baiklah pada Qin Fan. Jika saat itu aku lebih melindungi Qin Fan, keluarga Shen juga tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini. ayah. Semua salahku. Jika keluarga Shen bisa melewati malam ini, maka bisa terhindar dari hukuman Tuhan. Semua salahku. Sebuah keluarga yang baik hancur karena aku. Ayah, jangan bicara lagi. Kalau tidak, ibumu tidak akan mengalami masalah. Ayah, jangan bicara lagi, ayah. Ayah, itu suara Ming Hui. Cepat, cepat lihat ada apa. Ayo, Ayah. Ah, Ming Hui kenapa? wajahku. Kakak, apa yang harus aku lakukan? Ming Hui tidak perlu takut, tenang saja, akan baik-baik saja, pasti akan baik-baik saja. Asalkan keluarga Shen melewati malam ini selamat, pasti ada kesempatan. Hukuman ilahi. Kak, itu hukuman ilahi. tidak bisa lari. Keluarga Shen tidak bisa menghindari bencana ini. Aku, sudah matikah? Aku salah, jangan bunuh aku. Itu dia. Apa yang dia lakukan? Dari mana dia muncul? Ambil ini. Ini. Untukku kah? Enggaklah. Jangan hilangkan. Benda ada, orang ada. Sudah tahu bukan barang bagus. Janggon. Kalau begitu kembali. Siapa bilang aku tidak mau? Benda ada, orang ada. Benda hilang, orang hilang. Sepertinya, ini jangan sampai hilang. Cepat siapkan barang-barang, pergi sebentar. Hari ini hari puasa. Qin Fan di Viharawan Evo, untuk berdoa. Maksudmu, Kehidupan dan kematian keluarga ditentukan hari ini. baik. Maza de Pankeluarga Wang dit en tuquant hari ini. Semua orang ikut aku ke Wan Fusi sekarang. Cepat, keluarga Zhao harus mendahului. Baek, Tuan. Ting, cepat pergi ke Wan Fusi. Hari ini jika bisa menarik perhatian Tuan Qin Fan, uang yang dihabiskan akan kembali. Longxi, kamu melakukan dengan baik. Tuan, apakah ini bukan trik ajaib dari dunia dewa? Ani. Tegangla. Tuan, keluarga Long ada aturan. Barang tak layak tidak bisa diterima. Aku memberimu, jadi itu milikmu. Terima kasih, Tuan Muda.
Ini adalah Apakah ini yang disebut-sebut bisa menenangkan rumah dan menyembuhkan segala penyakit? Es 1000 tahun? Sepertinya aku juga punya batu ini. Benarkah? Kak, coba kamu keluarkan. Memang persis sama. Gadis keluarga Shen. Diberikan oleh Tuan Muda Qin Fen kepadamu, Hang, 5 juta. Saya mau ini. 5 juta. 5 juta untuk batu rusak. Gu Chongshan pasti gila. Nona Shen, keluarga Zhao bersedia membayar 8 juta. 8 juta. Tawar 10 juta. Serius. Jual kepada saya. Gu Chongshan sudah bilang. Et ini pertama kali dilia oleh saya. Nona Shen, asalkan kamu jual ke saya. Harga bisa dibicarakan. Nona Shen dijual ke keluarga Wang. Tetapkan syaratnya. Baiklah. Kak, kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Barang ini bukan barang biasa. Keluarga Shen selamat semalam. Semua berkat perlindungannya. Kak, katakan sesuatu, semua sedang menunggu. Tidak dijual. Apa? Kak, saat seperti ini jangan berurusan buruk dengan uang. Benar. Kali ini tidak akan lagi bertindak bodoh. Nona Shen, 1 miliar. Kamu jual atau tidak? 1 miliar. 1 miliar. Ini juga kesempatan terakhir yang aku berikan pada keluarga Shen. Kak, Jika Nona Shen setuju, keluarga Gu bisa membantu keluarga Shen memulihkan reputasi. Ayah, sadar sedikit. Hanya sepotong batu rusak, tidak takut keluarga Gu terseret? Diam. Kota eu apa? Nona Shen. Sudah dipikirkan belum? Kak, itu kan 1 miliar. Paman Gu, jangan bicara lagi. Batu ini tidak akan saya jual. Jika kau jual padaku, keluarga Gu bisa pulih. Dan pernikahan dengan Nona kedua. Kepala keluarga Gu, benarkah itu? Tentu, kesepakatan ini sangat menguntungkan bagi keluarga Shen. Ayah, Anda ingin membiarkan wanita matre ini menikah ke keluarga Gu? Kak, cepat setuju. Setelah menikah ke keluarga Gu, aku tidak akan lagi membutuhkan Qin Fen. Aku tidak menjual. kakak sungguh bodoh. Sepintar permata yang jatuh tangan. Hanya akan sia-sia saja. Cukup, Minghu, kamu. Saudara-saudara, batu ini dia tidak jual, saya yang jual. Bisakah memikirkan keluarga Shen? Iya, jangan melawan duit. Saya memikirkan kalian, batu ini tidak boleh dijual. Hari ini saya katakan ini. Batu ini harus dijual. Nona kedua memang orang yang bijak. Perusahaan keluarga Shen hanya akan aman jika diserahkan ke tangan Nona kedua. Jadi, Anda masih ingin batu ini? Tentu, uangnya langsung masuk rekening keluarga Shen. Mulai hari ini, kamu menjadi menantu keluarga Gu. Terima kasih. Anda memberikannya padaku. Ayah, Es ribuan tahun ini. Akhirnya jadi milikku, Gu Chongshan. Kakak, hari ini harus berterima kasih padaku. Kemewahan dan kekayaan, 100 kali lebih baik dari Qin Fen. Di masyarakat sekarang, yang pintar adalah yang bisa membaca situasi. Pasti akan menyesal. Qin Fen bilang, barang ada orang ada, hilang orang mati. Kakak, mumpung masih muda, buruan cari keluarga kaya untuk menikah. Nona, pelan-pelan senyumnya. Kamu batuk darah. Kenapa kamu batuk darah? Harus gimana ya? Peringatan Qin Fen jadi kenyataan. kak, Aku nggak bakalan kena hukuman langit kan? Mingzu, cepat selamatkan adikmu. Kamu ngotot jual batu. Hidungku juga berdarah.
Bagaimana ini? Apa aku benar-benar sial? Batu ini kalian sendiri yang mau jual. Air mata darah. Wajahku. Dosa. Tuhan, kalau mau nagih, datang padaku. Eier, Kenapa rambutmu jadi putih? Kelihatannya hukuman dari langit tidak pernah meninggalkan keluarga Shen. Mereka bisa bertahan hanya karena batu itu. Aku harus menemukan batu itu agar bisa menyelamatkan keluarga Shen kita. Tidak dijual. Paman Gu, kumohon selamatkan keluarga Shen. Perji. Bicara lagi, aku akan membuat keluarga Shen lenyap dari Jiangcheng. Kakak. Apakah keluarga Gu mau mengembalikan batu itu? Dia menolak. Kita belum terima uang, kenapa dia tidak mengembalikan? Aku katakan, kalian tidak mendengar. Aku sudah bilang batu itu tidak bisa dijual. Semua salahku. Salahku. Tidak apa-apa. Tunggu aku ke keluarga Shen, kita bisa mengubah takdir. Iya. Celaka, Tuan. Keluarga Gu membatalkan perjanjian pernikahan dengan nona kedua. APA, Ada yang salah dengan pesan itu? Tanyakan lagi kepada nona besar. Mereka meminta kita. mengembalikan hadiah pertunangan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Tuan, ada masalah. Apalagi sekarang? Uang penjualan batu diakui sebagai uang curian. Semuanya disita dan diambil alih. Apa? Apakah 1 miliar tidak bisa dikembalikan? Sungguh mengerikan. Kita bahkan kehilangan semua tabungan kita kali ini. Selesai, keluarga Shen benar-benar selesai. Kak, bagaimana ini? Hari ini meskipun dunia runtuh, kita harus bertemu Qin Fen. Ingatlah, ketemu Qin Fen nanti, apapun yang dia minta, bahkan nyawa kita, harus kita terima. Oke. Selama bisa menyelamatkan keluarga Shen. Aku bisa taruhan nyawa ini. Aku akan melayani dia, bekerja keras. Bagaimana saja tidak masalah. Longxi. Apa katamu? Apakah Buddha menolong orang atau orang menolong diri sendiri? Saat lelah tidur, saat lapar berpikir di sini sekarang menyelamatkan diri sendiri. Dan berbilas kasihan menghormati segalanya adalah Buddha menyelamatkan orang. Betul. Kata-katamu ini setara dengan satu kitab. Tuan Muda terlalu memuji. Tuan Muda Qin Fen, keluarga Shen ingin bertemu. Tuan Qin Fan, keluarga Shen menyadari kesalahan. Memohon agar Anda bersedia bertemu. Qin Fan. Berikan keluarga Shen jalan hidup. Takdir hidup. Ada hutang, ada bayarannya. Aku hanya pengamat. Kalian semua bisa kembali. Sudah berlutut. Denda sudah dibayar, tolong lepaskan keluarga Shen. Maafkan kami. Masa depan keluarga Shen ada di tangan Anda. Nasib kalian sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Asalkan Anda mau. Saya minta maaf, saya bersedia menjadi pelayan Anda. Hubungan kita berakhir, tidak ada gunanya memaksakan kembali. Jangan usir kami pergi. Qin Fen,
Mengingat kita pernah menjadi pasangan, tolong selamatkan keluarga Shen, Qin Fan. Aku mohon padamu selamatkan keluarga Shen. Tuan Muda, serahkan padaku untuk mengurus ini. Nasib keluarga Shen hari ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri, dan kalian keluarga Shen harus menghadapi konsekuensinya. Tuan Long, di dunia ini, hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Shen. Tuan Muda sudah tidak lagi berhutang budi pada keluarga Shen. Qin Fan, kamu pernah jadi bagian dari keluarga Shen. Mengusir Tuan Muda dari keluarga Shen. Apakah kalian pernah berpikir? Kami adalah satu keluarga. Donation. Jika masih ada sedikit harga diri, sebaiknya kamu pergi sendiri. Baik. Aku mengerti. Mari kita pergi. Mingzu, bisakah kau memohon padanya lagi? Iya kakak. Nasib keluarga Shen. Keluarga Shen akan memikul tanggung jawab itu sendiri. Gujia Guchonchan. Salam, Tuan Muda. Mulai hari ini, seluruh keluarga Gu akan menjadi pesuruh dan anjing penjilat Tuan Muda. Setelah itu, Lima Generasi, Keraba Sedara. Mereka semua adalah pelayan Tuan Muda, Setia Selamania, dan tidak akan pernah menjangkari janji mereka. Apa yang terjadi di sini, keluarga Gu? Berani-beraninya bersedia menjadi hamba dari Qin Fan. Keluarga Zhao dan Wang datang menemui Tuan Muda Qin Fan. Keluarga Zhao dan Wang datang menemui Tuan Muda Qin Fan. Keluarga Zhao Dan Wang berjanji dalam Lima Generasi que depan menjadi en bas, Setia Semuridep, Takan Menyesal. Apakah Langit Jiangteng ini akan berubah? Mon Tuan Muda, Terimala Keluarga Gu. keluarga Gu seluruhnya Seumur hidup. tidak akan ada hati yang berbeda. Keluarga Zhao dan Wang semuanya seumur hidup tidak akan ada hati yang berbeda. Ayah, kamu bingung, dengan satu sembah ini, harga diri leluhur keluarga Gu sepenuhnya hilang. Bajingan, Apayang Kamu Katakan. Tulang keluarga Gu mungkin lemah, tapi tidak sampai jadi budak pria ini. Oran. Seret anak durhaka ini dariku. Le Pascan. Mulai saat ini, hidup dan mati, kehormatan dan penghinaan, tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Gu. Gu Chongshan ingin merapat ke Qin Fan. Dia ingin memutuskan hubungan keluarga saat ini juga. Le Pascan Aku. Bawa Perji. Ayah, ayo pergi. Mon Tuan Muda. Terima keluarga Gu. Langkah keluarga Gu ini sepertinya gagal. Langkah keluarga Gu ini sepertinya gagal. Qin Fan tidak akan setuju. Niat keluarga Gu sudah bisa kulihat. Kau boleh pergi. Tuan Muda. Saya difitnah, Tuan Muda. Gu Chongshan. Ini membuatku kehabisan kata-kata. Kenapa aku tak bisa berlutut? Pergilah kamu. Wah, hebat. Kemana Gu Chongshan? Putri-putri Jiang Cheng. Tak ada tempat lagi untuk keluarga Shen. Ayo, kita pergi. Ayo pergi. Mohon belas kasihan, Tuan Muda. Baiklah. Tinggalkan nama.
Aku bersumpah setia kepada Tuan Muda, tidak akan berkhianat. Janji Silsai. Pelanggar janji. Hukum mati seluruh keluarga. Longshi. Ayo pergi. Ya. Selamat jalan, Tuan Muda.